penggerak, yang mana kami telah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, yaitu pemahaman sosial dan emosional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau diseminasi kepada Bapak Ibu di SD Negeri 190 Bengkulu Utara tentang pemahaman saya pembelajaran berdiferensiasi dan pemahaman sosial dan emosional. Baik Bapak Ibu, sebelum ini saya mulai, ada baiknya kita untuk mengembalikan fokus, kita SDG dulu ya. Boleh Bapak Ibu kita lakukan SDG, mohon berdiri di samping kursinya masing-masing. Baik, jadi SDG-nya seperti ini Bapak Ibu, perhatikan saya terlebih dahulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita nulis pakai uang kita 8 ya. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nanti semakin cepat. 1 ditambah 1 pertama kita perlahan dulu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Oke, kita coba dulu ya. Kita pelan-pelan dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Saya? Oke, kita ulangi gerakannya semakin cepat. Semakin cepat ya. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Oke. Semoga fokusnya bisa kembali pada kegiatan kita. Ya, selanjutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah muncul atau terlintas Bapak Ibu membaca atau mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah teknik kita seorang guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat siswa kita, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yang mana selama ini mungkin kita mengajarnya ya satu arah seperti itu aja, sehingga kita mengabaikan di situ gaya belajar siswa kita, minat belajarnya seperti apa, sehingga tujuan pembelajaran kita tidak tercapai. Jadi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, kita diharapkan bisa memberikan materi pelajaran kepada siswa kita itu sesuai dengan kebutuhan siswa kita, yaitu mulai dari minat belajar, kemudian gaya belajar, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya itu dari perbedaan-perbedaan itu Bapak Ibu kita diminta untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, itu ada 4 faktor yang bisa berperan dalam meningkatkan kebutuhan siswa kita yang berbeda-beda ini. 1 yaitu konten, 2 proses, 3 produk, 4 lingkungan belajar. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari konten. Bapak Ibu, konten itu merupakan materi yang kita sampaikan kepada siswa kita, yang mana nanti materi itu kita harus
kita sampaikan. Kemudian kinestetik, di mana kinestetik itu Bapak Ibu, yaitu murid kita lebih senang mereka terjun langsung secara fisik. Misalnya seperti kita menampilkan suatu video, misalnya kan kita minta anak itu memperankan atau memperaga apa yang ada dalam video itu. Nah, itu untuk kinestetik, ya. Jadi apa tadi itu konten Bapak Ibu? Konten itu adalah materi ajar yang kita gunakan. Bisa itu berupa video, gambar, atau kinestetik tadi yang mana murid terjun langsung ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya yaitu proses. Oke, di slide proses. Nomor 2, proses. Jadi proses Bapak Ibu, proses itu yang mana alur kita mengajar, ya. Jadi proses. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi, menyampaikan materi kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu di dalam pembelajaran nanti kita menggunakan penilaian berkelanjutan Bapak Ibu, yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini dia ada namanya holistik. Holistik itu berkelanjutan. Jadi setelah pembelajaran yang kita lakukan, itu kita selalu menilai semua dari aspek diri kita. Nah, untuk pembelajaran kita di berikutnya, perbaikan pembelajaran kita di berikutnya. Baik Bapak Ibu, proses itu merupakan tadi itu ya, cara kita alur pembelajarannya, mungkin dengan membentukkan kelompok, kemudian membagikan LKPD, menyampaikan pertanyaan pemantik. Nah, seperti itu. Nah, yang mana kita ketahui bahwa anak-anak kita itu Bapak Ibu ada yang suka bekerjanya dengan sendiri, ada yang suka bekerjanya berdemonstrasi atau berkelompok. Jadi nanti di dalam proses sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah memenuhi kebutuhan siswa kita yang berbeda-beda. Namun Bapak Ibu, baiknya di dalam kita membentuk kelompok anak-anak jangan dibeda-bedakan, maksudnya kemampuan rendah, menengah, tinggi, atau tadi misalnya visual, auditor, kinestetik. Nah, itu jangan, karena Bapak Ibu tidak semua kita di saat mendiagnosa anak itu diagnosa kita benar. Misalnya saya mendiagnosakan Ibu Denti. Oh, setelah saya lakukan pendekatan, oh ternyata Denti bagian ini visual. Ternyata setelah saya kelompokkan dalam kelompok visual, Bu Denti ini lebih cepat dia di auditor ternyata. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi dalam pengelompokan belajarnya jangan lakukan hal yang seperti itu perbaikan. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu kita campur visual, campur auditor, masukkan kinestetiknya juga. Jadi selain kita mereka berkolaborasi, kita juga memancing gaya belajar yang berbeda terhadap anak tersebut. Ya, kemudian selanjutnya yaitu Bapak Ibu produk. Nah, di sini Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu di produk kita diberikan kebebasan kepada siswa kita untuk memilih produk. Misalnya ada anak itu, Bu, saya mau bentuk tugas ini saya lampirkan dalam bentuk tabel. Boleh, Bu. Saya mau tugas saya ini saya bikin ada produknya, ada portofolionya, ada hasilnya. Boleh, Bu. Saya mau menyampaikannya secara lisan aja. Boleh. Karena di mana di pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengikuti gaya belajar, minat belajar siswa kita. Jadi tidak ada guru itu yang harus menentukan kemauannya sendiri. Di sini kita pembelajarannya berpusat kepada siswa Bapak Ibu. Ya, jadi di sini siswa kita merdeka. Mereka belajar sesuai dengan minat dan gaya mereka. Kemudian selanjutnya lingkungan belajar Bapak Ibu. Lingkungan belajar juga mempengaruhi, yang mana terkadang anak-anak itu ada yang bisa belajar itu di lingkungan yang hening. Tetapi ada juga beberapa anak itu mereka bisa belajar di lingkungan yang bising seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Terkadang kita melihat anak itu waktu kita mengajar, kok anaknya nggak fokus, kok
walaupun kita menggunakan gaya belajar yang berbeda seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi tujuan pembelajaran kita harus sama dalam kelas itu. Jadi tidak ada tadi tujuan pembelajarannya untuk minat siswa yang rendah, sedang, tidak. Tujuan pembelajaran harus sama, tidak boleh diubah. Nah, itu. Kemudian yang berbeda itu apa Bapak Ibu? Yang berbeda itu apa? Yang berbeda itu apa? Cara kita menyampaikannya, cara kita mengajar. Tujuannya tetap sama, tidak boleh dibedakan. Oke, yang kedua, pada prinsipnya Bapak Ibu, pembelajaran bervariasi itu diadopsi untuk mendukung setiap siswa dalam perjalanan belajar mereka. Metode ini adalah cara untuk menjangkau dan mempengaruhi setiap siswa di semua tingkatan. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Iya nggak Bapak Ibu? Iya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengajarnya menyesuaikan minat dan bakat dan gaya belajar siswa kita. Ya, bukan gaya mengajarnya kita, tetapi gaya belajar siswa yang menyenangkan. Pasti siswa kita kalau mereka belajar sesuai dengan keinginan mereka, mereka senang kan Bapak Ibu? Ya senang. Nah, kemudian yaitu pembelajaran yang dipersonalisasi. Apa itu dipersonalisasi Bapak Ibu? Personal, individu, pribadi. Jadi pembelajarannya sesuai dengan keinginan saya, enggak sesuai dengan keinginan ibu saja. Bisa belajarnya sesuai dengan keinginan masing-masing maksudnya. Ya. Next. Nah, sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, adakah Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada boleh. Ya, untuk kita ini kan guru SD ya. Ya. Guru SD ini kan tentunya jadi wali kelas. Kemudian di wali kita mengajar itu satu kelas itu satu orang, bukan wali kelas ya. Salah tadi. Satu orang dalam satu kelas. Tapi murid kan banyak, ada yang lebih 20 kan. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya kepada anak-anak yang berbeda keinginan itu tadi? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ya ada yang mau di luar, ada yang mau di dalam kelas, ada yang mau di praktisin. Ada anak tuh memang saya pernah punya anak yang kalau belajar harus ada musik itu ya, dia masuk. Kemudian ada yang tempat learning seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya dalam satu waktu? Dalam sewaktu. Ya. Oke Bapak Ibu, yang pertama yang harus dilakukan itu yaitu asesmen awal, pendekatan itu. Jadi di situ itu benar-benar harus melakukan pendekatannya, itu harus benar-benar tahu anak ini keinginannya seperti apa. Kemudian yang seperti yang sampaikan tadi, dalam satu waktu dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, makanya saya tadi kasih tahu kalau kita harus menegaskan itu misalnya di konten. Konten tadi apa Ibu? Materi yang kita sampaikan misalnya.
yang mana PSE ini Bapak Ibu bisa diterapkan di dalam 5 KSE. Apa itu KSE Bapak Ibu? Kompetensi, sosial, dan emosional. Jadi KSE itu ada 5 Bapak Ibu. 1, next slide next. Nah, 5 KSE Bapak Ibu. 1, kesadaran diri. 2, pengelolaan diri. 3, kesadaran sosial. 4, keterampilan membangun relasi. 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri Bapak Ibu? Ya, kesadaran diri. Kesadaran diri kita yang mana kompetensi ini mengajarkan untuk dapat mengenali emosi sendiri dan mengidentifikasi emosi yang sedang dirasakan seperti sedih, bahagia, takut, marah, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran diri adalah dengan melakukan teknik stop di kelas, yaitu sebagai berikut. Apa itu teknik stop? Itu tuh kami sebut istilahnya Bapak Ibu mindfulness. Mindfulness itu Bapak Ibu kesadaran penuh. Jadi yang tadi pikiran kita sedang kemana-mana, anak kita tidak fokus, apa pikirannya masih di kantin, apa masih dengan temannya. Jadi kita lakukan yang namanya mindfulness, kesadaran penuh dengan teknik stop. Bapak Ibu nanti bisa mencoba pada saat anaknya tidak konsentrasi lagi atau sudah capek seperti itu. Jadi teknik stop itu Bapak Ibu itu yang pertama yaitu stop, ya berhenti kan, berhenti, hentikan apapun yang sedang dilakukan kelas. Jadi Bapak nanti bisa menyampaikan, anak-anak ayo kita lakukan mindfulness dulu. Ya, apa yang pertama Bapak Ibu sampaikan, anak-anak hentikan apapun aktivitas yang anak-anak lakukan sekarang. Hentikan, nggak apa-apa diulang lagi Bapak Ibu supaya mereka fokus. Hentikan apapun aktivitas yang anak-anak lakukan sekarang. Karena kan anak masih pegang pena, mungkin sepatu kan. Bapak Ibu harus melihat itu. Apakah masih ada mereka melakukan tes? Diulangi kembali, anak-anak. Tolong seperti itu. Diulangi supaya mereka melakukan sesuai dengan petunjuk ini. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Boleh Bapak Ibu hitung. Anak-anak, ayo ditarik nafas. Hitungan Bapak Ibu hitung 1, 2, 3, 4. Disuruh tarik nafas dalam-dalam dari perut. Ya. Kemudian, apakah Bapak Ibu mencoba ini? Kita coba ya. Kita coba menggunakan teknik stop. Oke. Baik, Bapak Ibu. Hentikan. Sekarang pertama ambil posisi ternyaman Bapak Ibu. Tidak boleh posisinya membungkuk, posisinya tegak tetapi rileks, bahunya rileks, kakinya ditaruh di lantai Bapak Ibu, tangannya boleh di atas meja atau di atas pangkuan. Ambil posisi ternyaman. Bapak Ibu, hentikan aktivitas apapun yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini. Oke. Bapak Ibu, hentikan aktivitas apapun yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini. Tarik nafas dalam-dalam Bapak Ibu dari perut. Rasakan Bapak Ibu. Tahan. Kemudian Bapak Ibu keluarkan secara perlahan. Rasakan Bapak Ibu udara yang keluar dari hidung Bapak, dari mulut Bapak Ibu. Rasakan, rasakan. Bapak Ibu kemudian coba amati tubuh Bapak Ibu, amati tangan Bapak Ibu, amati baju yang dipakai oleh Bapak Ibu, amati kaki Bapak Ibu, amati apapun yang ada di sekitar Bapak Ibu. Sekarang bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Lega, rileks ya. Nah, jadi hati-hati bisa nanti Bapak Ibu coba terapkan di dalam kelas ketika anak-anak kita sudah buyar, sudah tidak fokus lagi belajarnya. Nah, kemudian bukan hanya menggunakan teknik stop Bapak Ibu, kita bisa juga menggunakan jurnal diri. Apa itu jurnal diri? Jurnal diri siswa kita. Boleh nanti siswa kita diminta
mereka diminta untuk menulis kegiatan mereka itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, ditulis di jurnalnya. Kemudian selain jurnal diri Bapak Ibu, ada di karya seni. Kadang anak itu tuh dia ingin melakukan kesadaran itu menggambar, misalnya Bapak Ibu untuk menggali fokusnya menggambar, bisa. Jadi nggak hanya menggunakan teknik seperti ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu pengelolaan diri. Pengelolaan diri adalah cara mengendalikan diri terhadap emosi negatif agar tetap fokus terhadap tujuan yang akan dicapai. Salah satu kemampuan yang berkaitan dengan manajemen diri adalah mendisiplinkan diri dan mengatur tujuan yang dicapai. Maksudnya di sini Bapak Ibu, anak-anak mendisiplinkan diri. Misalnya, setiap kita memberikan tugas, salah satu contohnya Bapak Ibu ya, kita memberikan tugas, kita kasih mereka kesepakatan waktu misalnya. Anak-anak tugasnya ini kira-kira butuh berapa menit untuk menyelesaikan ini anak-anak seperti itu. Mereka menjawab berbeda-beda. Ada mungkin yang bertanya, Bu, Bapak sendiri itu 5 menit, ambil jawaban terbanyak. Jadi nanti dari sini kita sudah melatihkan mereka memanajemen dirinya, ya, mendisiplinkan diri. Selanjutnya yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu Bapak Ibu berkaitan dengan kemampuan berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang. Contohnya Bapak Ibu kalau di kelas, ketika ada teman di dalam kelas itu sakit melebihi 3 hari, kita biasanya memungut sumbangan kan Bapak Ibu menyisihkan dari uang jajan mereka. Jadi itu kita lakukan untuk menarik empati, rasa empati mereka terhadap temannya, seperti itu. Itu contoh penerapan kesadaran sosial di dalam kelas. Bisa yang lainnya Bapak Ibu yang berhubung dengan sosial. Selanjutnya keterampilan membangun relasi. Keterampilan membangun relasi itu berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Misalnya Bapak Ibu, kita seringkan di kelas berhadapan dengan siswa kita, dia diam aja kayaknya, ya kan? Terus temannya ini mereka nggak fokus. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita mendatangi murid tersebut, kita bangkitkan semangatnya. Nggak apa-apa nak, kamu bisa. Ayo, misalnya kan kembali kita melihat murid kita diam, misalnya Denti bisa dijawab nggak ya? Denti bisa kok. Intinya Bapak Ibu, keterampilan berrelasi itu adalah keterampilan kita membangkitkan semangat murid kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, ada 5 keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan ini Bapak Ibu. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, menganalisa situasi, mengatasi masalah, mempertimbangkan tanggung jawab dan keputusan yang diambil. Biasanya ini Bapak Ibu kalau di dalam proses pembelajaran ini bisa terjadi pada saat anak itu melakukan kolaborasi, presentasi hasil dari kelompoknya. Ketika ada teman lain menanyakan, jadi mereka harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Mereka harus tahu jawaban yang mereka ambil nanti harus jelas, seperti itu. Harus bertanggung jawab atas jawaban yang disampaikan. Kalau di dalam lingkup sekolah misalnya Bapak Ibu, ketika kita mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa meminta anak itu memilih sesuai dengan keputusan mereka mau ikut ekstra di mana, seperti itu. Jadi bukan kita yang meminta sesuatu itu, mereka memilih sesuai dengan yang mereka mau, sesuai dengan keputusannya. Baik, selanjutnya, nah sampai di titik terakhir kita Bapak Ibu. Sebelum ini berakhir, adakah Bapak Ibu ingin menyampaikan suatu pendapat atau ingin bertanya? Baik, jika tidak Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan wawasan atau tambahan sedikit ilmu untuk Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu, setelah ini nanti saya sampaikan